بسم الله الرحمن الرحيم. Sababul awal As-sababul awal al-wada' fi tafsir. As-sababul awal al-wada'u fi tafsir. Kelemahan yang pertama adalah adanya riwayat palsu ya di dalam tafsir bil ma'thur. Baik. Kaifa nash'atul wada' fi tafsir? Bagaimana ya sejarah kemunculan pemalsuan riwayat ini di dalam tafsir Al-Qur'an? Qala Syekh Az-Zahabi, nasha'al wada'u fi tafsir ma'a nash'atihi fil hadis. Kemunculan tafsir maudhu ya, kemunculan tafsir yang itu riwayat yang palsu kepada generasi Rasul, sahabat dan tabi'in itu bersamaan dengan munculnya hadis-hadis palsu juga gitu ya. Jadi kemunculannya ini bersamaan karena memang tafsir dan hadis awalnya adalah satu kesatuan gitu ya. Li'annahuma kana awwalul amri ya muzijan la yastaqilu ahaduma 'anil akhar. Nah, karena tafsir dan hadis itu pada awalnya memang sesuatu yang tidak terpisahkan gitu. Fakama annana najid fil hadis as-sahih wal hasan wal dhaif. Ya, sebagaimana kita dalam ilmu hadis juga mengenal ada hadis sahih, hasan, dhaif, wa fi ruwatihi man huwa mauthukun bihi wa man huwa mashkukun fihi. Dan juga dalam rawinya kita kalau ada ilmu hadis mengenal ada rawi yang thiqah, ada rawi yang mashkuk yang diragukan kethiqahannya, atau wa man urifa bil wada' atau dikenal sebagai tukang bohong gitu ya, suka berdusta atas nama Nabi. Najid mitadzalika fi maruwiya minat tafsir wa man rawa minal mufassirin. Maka hal itu pun bisa kita temukan di dalam tafsir. Apakah terkait dengan rawinya atau terkait dengan konten tafsirnya. Kalau dalam ilmu hadis itu ya kalau ilmu hadis ya yang namanya hadis dhaif itu kan dilihat dari dua hal. Yang pertama dilihat dari sanad dan yang kedua dilihat dari matan. Nah, begitu juga dengan tafsir. Ya kelemahannya ya dari kedhaifannya bisa dilihat dari sanad yang meriwayatkan atau dari matanya, dari kandungannya. Ya kalau kandungan tafsirnya misalnya terkesan tidak logis gitu ya, atau bertentangan dengan ayat yang sharih misalnya, walaupun bisa saja sanadnya dianggap sahih ya ditolak. Jadi ada dua pertimbangan di dalam menerima suatu hadis itu sebagai hadis sahih atau tidak, dan begitu juga tafsir, yaitu sisi sanadnya dan sisi marwinya, yaitu sisi matanya. Bahkan mabda' zuhuril wada' fi sanati 41 min al-hijrah. Nah, sejarah mencatat bahwa pemalsuan hadis itu muncul pada tahun ke-41 Hijriah. Nah, ini pada fase masa awal kekhilafahan Bani Umayyah. Ya, setelah diserahkannya kekuasaan dari Al-Hasan ibn Ali kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ya, Hamul Jamaah pada 40 Hijriah. Kemudian disinilah baru muncul tafsir atau riwayat-riwayat yang palsu. Hina ikhtalafal muslimuna siyasiyan, diawali dengan perselisihan umat Islam dalam persoalan politik. Nah, jadi sebab kalau kita tanya sejarahnya kapan, maka muncul 41 Hijriah. Lalu apa yang menyebabkan munculnya pemalsuan hadis dan riwayat tafsir? Pertama adalah ikhtilaful muslimina siyasiyan. Ya, yang pertama karena perpecahan dalam persoalan politik. Jadi persoalan politik menyebabkan muncul hadis palsu dan tafsir palsu. Ya. Yang kedua, watafarraqu ila syi'atin. Nah, ini secara politik umat Islam kemudian terpecah-pecah yang menjadi ila syi'a wa khawarij wa jumhur. Ya, nanti insyaallah kalian akan pelajari dalam tafsir studi naskah tafsir ketiga. Ada mata kuliah studi naskah tafsir 3 yang akan dikaji dari sisi corak tafsir aqadi ya. Corak tafsir yang terkait dengan akidah, yang mana tafsir akidah ini memang terpecah menjadi beberapa kelompok seperti itu ahli sunnah, khawarij dan syiah ya. Jadi wa tafarraqu ila syiah wa khawarij wa jumhur. Nah, yang dimaksud dengan jumhur di sini adalah ahli sunnah ya. Jadi umat Islam terpecah menjadi kelompok-kelompok seperti ini. Wa wujida min ahli bidah wal ahwa ya man rawwaju li bidaihim wa ta'assubihim wa ta'assabu li ahwaihim wa dakhala fil islami man tabattana al-kufra wal tahafa al-islam bi qasdil qaid lahu wa tatlil ahlihi fa wada'u ma wada'u min riwayat batilah liyasilu biha ila aghradihim as-sayyi'ah wa raghabatihim al-khabithah. Nah, ini ada beberapa sebab ya kemunculan wada' dalam tafsir dan hadis. Pertama adalah ikhtilaful muslimin siyasiyan. Kemudian terpecahnya umat Islam menjadi beberapa firqah, tafarraqu ila syi'a wa khawarij wa jumhur, ay tafarraqu ila iddatil firaq. Ini juga menjadi sebab munculnya pemalsuan di dalam tafsir dan hadis. Dan yang ketiga adalah adanya ahli bid'ah dan ahli ahwa ya, orang-orang yang memang punya tujuan ingin merusak Islam dari dalam. Ya, kemudian bahkan bisa jadi dari
dari mereka yang berada di luar Islam kemudian menjadi munafik masuk Islam karena sebab nifak ya. Nah, mereka ini kemudian berusaha untuk merusak Islam dari dalam dengan cara menciptakan hadis-hadis palsu dan juga riwayat-riwayat tafsir yang palsu. Jadi ada 3 kalau tidak ya, ada 3 sebab wada' fit tafsir ya. As-siyasah, kemudian tafarruq al-muslimin, dan yang ketiga ahlul bid'ah wal ahwa ya, ahlul bid'ah wal ahwa alladzina wada'u ya riwayat batilah liyasilu ila aghradihim as-sayyi'ah. Mereka yang ingin menuju kepada suatu tujuan yang memang ingin merusak Islam melalui riwayat-riwayat yang palsu tadi. Itu yang menjadi sebab kemunculan tafsir maudhu ya. Tafsir maudhu di sini juga harus kita bedakan ya. Ada istilah tafsir maudhu'i, ada istilah tafsir maudhu. Ya, itu 2 hal yang berbeda. Kalau tafsir maudhu'i itu maksudnya tafsir tematik. Nah, nanti dia perbedaannya dengan tafsir tahlili, ijmali, muqaron ya. Tapi kalau ini maksud dengan tafsir al-maudhu, itu maksudnya tafsir palsu ya. Jadi bedakan antara maudhu'i, ada nisbah kepada tafsir, ada tafsir maudhu maksudnya adalah sifat kepada tafsir. Dan nisbah kepada tafsir itu adalah satu jenis penafsiran Al-Quran yang disebut dengan tafsir tematik. Sedangkan kalau tafsir maudhu itu maksudnya adalah tafsir yang makdzub ya, tafsir yang muhtara, yang dibuat dibuat-buat untuk dipalsukan lalu diatasnamakan kepada Rasulullah, sahabat dan tabi'in. Nah, ini sejarah singkat ya kemunculan tafsir maudhu dengan sebabnya. Atau ini bisa juga kita lihat detailnya ya, asbabul wada' fit tafsir. Apa yang menjadi sebab kemunculan pemalsuan ini tadi, walaupun dari singkat kita sudah sebutkan dalam nasyahnya ya. Wa yarji'ul wada' kata Syekh Az-Zahabi fit tafsir ila asbabin muta'addidah minha. Nah, di antara sebab-sebab kemunculan ya tafsir maudhu ini tadi atau tafsir palsu ini, pertama at-ta'assubul mazhabil aqadi. At-ta'assubul mazhabi al-aqadi, ya, adanya sikap fanatisme buta terhadap mazhab dan akidah tertentu seperti kelompok Syiah, Khawarij dan seterusnya. Nah, ketika mereka berta'assub ya fanatik kepada kelompok mereka, maka ya cara mereka untuk menguatkan argumentasi kelompoknya adalah dengan menciptakan hadis palsu yang lalu disandarkan kepada Rasulullah, sahabat dan tabi'in. Nah, itu sebab yang pertama. Wakadzalika naji al-lawn as-siyasi fi hadzal 'asr yatruku lahu athran bayyinan fi waqti tafsir. Juga faktor politik ya. Jadi al-lawn as-siyasi. Jadi faktor yang kedua atau sumber yang kedua adalah al-launu as-siyasi. Ya, persoalan politik yang memang saat itu juga cukup besar ya, berkembang, misalnya peralihan antara dari Bani Umayyah kepada Bani Abbasiyah, bagaimana Bani Abbasiyah melakukan propaganda ya agar masyarakat kemudian memberontak kepada Bani Umayyah. Nah, itu kadang menggunakan hadis-hadis palsu. Dan begitu juga pertentangan antara Alawiyyin dan Abbasiyyin. Nah, itu dalam sejarah kekhilafahan kita temukan adanya pertentangan itu yang salah satu caranya adalah untuk menguatkan posisi mereka dengan menciptakan riwayat yang palsu. Wa kadzalika najid ya min asbabil wada' fi tafsir ma qasadahu a'da'u Islam alladzina dassu bain abna'ihi mutadhahirin bil Islam. Nah, begitu juga muncul ya riwayat palsu dari kalangan yang memang ingin merusak Islam dari dalam, dari musuh-musuh Islam yang tidak bisa kemudian mengalahkan Islam dari luar, artinya melalui peperangan dan seterusnya, tapi bisa merusak umat Islam dan generasinya melalui menjadi duri dalam tubuh umat Islam melalui riwayat palsu yang mereka ciptakan lalu disandarkan kepada Rasul, sahabat dan tabi'in. Nah, ini juga sebab yang ketiga ya. Fa'amadu ila ad-dassi wal wada' fi tafsir ba'da na'ajazu an yanalu min hadzal din an tariqil harbi wal quwwah au an tariqil burhani wal hujjah. Ketika mereka sudah tidak bisa lagi ya membantah, mengalahkan umat Islam melalui kekuatan fisik ataupun melalui argumentasi akli, melalui argumentasi perdebatan yang fair, yang adil gitu ya. Itu mereka nggak mampu gitu. Maka caranya adalah dengan cara jalan yang lain, tapi itu jalan yang sebenarnya tidak fair ya, yaitu melalui pemalsuan hadis dan riwayat. Jadi ada 3 sebab utama kenapa muncul al-wadu' fi tafsir seperti sudah kita sebutkan ya, at-ta'assubul mazhabil aqadi atau tafarruqul ummah ila ba'dil firaq, kemudian al-launu siyasi dan juga a'daul Islam ya, a'daul Islam alladzina dassu baina abna'il Islam, yaitu musuh-musuh Islam yang berpura-pura menjadi muslim untuk merusak Islam dari dalam. Inilah asbab at-talatah fi zuhur wal wujud al-wadu' fi tafsir. Baik.
Tsumma athar wada fi tafsir. Apa yang menjadi implikasi dari kemunculan tafsir palsu ini tadi? Karena min wara'i hadhihi al-qasra allati dakhalat fi tafsir wa dussat 'alayhi adda'a katsirun min hadha at-turas al-'azim alladhi khallaqahu lana a'lamul mufassirin. Jadi pengaruh pertama dari kemunculan tafsir yang maudhu, tafsir palsu ini tadi adalah hilanglah banyak sekali produk-produk tafsir yang itu sahih dari kalangan sahabat tabi'in dan Rasulullah sendiri. Jadi artinya gara-gara adanya hadis palsu ya membuat kita kemudian kehilangan yang sahihnya, karena kemudian yang sahih juga diragukan kesahihannya gitu ya. Maka akhirnya banyak juga ditinggalkan. Nah, ini yang menjadi pengaruh yang sangat merusak dari kemunculan riwayat palsu ini, karena sekali lagi akan hilang yang dia dinilai sahih tapi kemudian diragukan kesahihannya ya. Lianna ma ahata bihi min syukuk, ya karena kita dibuat ragu terhadap riwayat-riwayat yang sebenarnya sahih gara-gara adanya riwayat yang dhaif atau yang palsu tadi. Ya, kemudian afqadana thiqqa bihi, ya. Kemudian yang membuat kita tidak thiqah pada riwayat yang tadi sahih. Wa ja'alana naruddu kulla riwayatin tatarraqa ilaiha syai'un min ad-dha'fi. Ya, kemudian yang membuat kita menolak setiap riwayat yang dianggap di situ ada sisi kelemahannya. Wa rubbama kana sahih fi dzatihi. Padahal bisa saja dia sahih di dalam riwayat tersebut ya. Kama anna ikhtilaf as-sahih min hadhihi riwayat bis-saqim minha ja'ala ba'du man yanzuru fiha wa laysa indahu al-qudra 'ala at-tamyiz baina as-sahih wal 'alil yanzuru ila jami'i ma ruwiya bi'ainin wahidah. Nah, di sisi yang lain ya terlibat. Jadi di satu sisi ya ada pihak yang terlalu berhati-hati, akhirnya banyak sekali membuang banyak riwayat. Tapi di sisi yang lain ada pihak yang tidak mudah, ada pihak yang tidak bisa membedakan riwayat yang sahih dengan yang dhaif, tapi kemudian mengambil sikap mengambil semuanya. Ya, jadi yang sahih itu diambil, yang dhaif juga diambil, yang lemah juga diambil, yang palsu juga diambil. Nah, ini juga sisi yang kedua yang muncul dari atau implikasi negatif yang muncul dari adanya hadis-hadis palsu atau riwayat tafsir yang palsu. Ya. Jadi di satu sisi banyak yang dibuang, di sisi yang lain banyak yang diambil tanpa dipilah-pilah mana yang sahih, mana yang palsu. Nah, itu juga kelemahan ya, atau implikasi negatif dari pengambilan tafsir implikasi negatif dari kemunculan pemalsuan dalam tafsir ya. Yanzur ila jami'i ma ruwiya bi'ainin wahidah fayahkumu 'ala al-jami' bis-sihhati wa rubbama wajada min dzalika riwayataini mutanaqidataini an mufassirin wahidin fayattahimuhu bit-tanaqud fi qawli. Atau bisa jadi ketika ia mendapatkan ada satu mufassir meriwayatkan dua riwayat yang berbeda yang dianggap kontradiksi, lalu dia menyimpulkan bahwa telah terjadi kontradiksi. Wa yattahimul muslimina bi qabuli hadhihi riwayat mutanaqidah mutadharibah, lalu kemudian memberikan tuduhan bahwa umat Islam itu menerima riwayat-riwayat yang bertentangan ini tadi. Ya, biasanya muncul dari kalangan orientalis lah yang menuduh umat Islam itu tidak konsisten, yang menuduh umat Islam itu pemahamannya bertentangan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Padahal pertama yang sudah kita bahas ya bahwa ikhtilaf bainas salaf itu ada dua, ada ikhtilaf tanawu'i, ada ikhtilaf tadad, dan kebanyakan salafus salih kita ketika menafsirkan Al-Qur'an bentuknya adalah ikhtilaf tanawu'i. Ya, ikhtilaf yang sebenarnya tidak bertentangan tapi saling menyempurnakan ya. Tapi di sisi yang lain namanya ikhtilaf tadad ini muncul juga ya ketika hadis palsu ini ada gitu ya. Jadi hadis palsu ada, maka ya banyaklah kemudian pertentangan antara riwayat yang itu sampai pada level ikhtilaf tadad. Nah, itulah yang kemudian menjadi sebab ya ada tuduhan bahwa ajaran Islam ini ajaran yang bermasalah. Nah, ini beberapa implikasi negatif dari riwayat atau tafsir yang maudhu, ya, tafsir yang palsu. Qimatut tafsir al-maudhu. Tapi di sisi yang lain, Syekh Az-Zahabi memandang ada sisi positif, ya. Ada sisi positif dari keberadaan tafsir maudhu ini tadi, tafsir palsu ini tadi. Apa sisi kelebihannya dan sisi positifnya? Ya ijtihadnya, sisi ra'yinya, ya. Qala Asy-Syaikh Az-Zahabi, inna hadha tafsir al-maudhu law nazarna ilaihi min nahiyatihi dzatiyah bi sarfin nazar an nahiyatil isnadiyah. Nah, kalau kita melihat mengkaji tafsir palsu ini ya dari sisi zatnya, artinya dari sisi dari sisi tafsirnya sebagai suatu produk tafsir, tidak kita lihat dari sisi riwayat yang disandarkan kepada Rasulullah, sahabat, tapi itu penyandaran yang palsu. Kita tidak melihat dari sisi sanadnya, tapi melihat dari murni sebagai suatu produk tafsir. Lawajadna annahu la yakhlu min qimatil ilmiyah. Kita tetap akan menilai ya secara adil bahwa pada penafsirannya itu tetap ada unsur
nilai ilmiahnya ya. Li'anna tafsir fi hadis dzatihi falaysa da'iman amrul khayaliyan ba'ida 'anil ayat. Karena tafsir itu secara zat, mau dia tafsir palsu atas nama fulan atau dia tafsir tafsir yang sahih misalnya, secara zati dia memiliki nilai tersendiri, karena tafsir itu bukanlah suatu khayalan. Tafsir itu adalah produk akal, tafsir itu adalah produk ijtihad ya. Wa innama huwa fi katsiri min ahyan natijah ijtihad ilmi lahu qimatuh. Karena kebanyakan tafsir itu pada dasarnya adalah natijah ijtihad ya, hasil dari olah pikir yang bersifat ilmiah ya, yang memiliki nilai tersendiri, walaupun penyandarannya memang itu bermasalah kalau itu ada penyandaran yang palsu ya. Banahu ala tafkirihi syakhsi, yang dibangun dari pemikiran seseorang ya. Wa katsiran ma yakunu sahih, bisa jadi ya, secara konten itu sahih gitu ya. Artinya begini ya Tholibat, ada banyak ya riwayat-riwayat yang secara sanad dia palsu, tapi secara matan dia benar gitu. Ya secara riwayat dia tidak bisa dipastikan datang dari Rasulullah misalnya, tapi secara kandungan maknanya bagus, benar gitu ya, tidak bermasalah, tidak ada pertentangan dengan syariat. Ada juga yang seperti itu. Ya, jadi secara makna sahih tapi secara penyandaran dia palsu misalnya. Ghayatul amr annahu arada li ra'yihi rawajin qabulan. Nah, namun di satu sisi yang lain, sang pencipta riwayat ini tadi ya dia ingin agar riwayatnya itu diterima oleh khalayak ramai, ya, diterima oleh banyak orang yang sudah thiqah kepada fulan tertentu, sebenarnya thiqah kepada Ibnu Abbas, thiqah kepada Ali bin Abi Thalib misalnya. Lalu kemudian dia ciptakan, dinisbatkanlah kepada mereka ya. Karena sabahu ila man nusiba ilaihi minas sahabah, disebutkan kepada sahabat agar kemudian diterima, padahal itu riwayat palsu. Ya, fal maudhu' minat tafsir wal haq yuqal lam yakun mujarradu khayal au waham khuliqa khalqan. Maka bisa kita simpulkan ya secara adil bahwa tafsir palsu itu ya tidaklah diciptakan dari semacam khayalan saja atau diciptakan dari sesuatu yang tidak ada dasarnya. Tetap dia ada dasar, ballahu asas. Dia tetap ada dasar. Ya yahum munadhif fit tafsir ya darsahu wa basahu, yang masih bisa menjadi bagian untuk dikaji oleh para peneliti. Walahu qimatu dzatiyah wa in lam yakul lahu qimatul isnadiyah. Nah, kesimpulannya pada poin terakhir ini ya Pak Libat. Jadi dia itu tafsir palsu itu ya punya nilai pada aspek zatnya sebagai suatu produk tafsir ya, dari suatu produk pemikiran akal. Tapi memang tidak memiliki nilai apapun kalau kita kaitkan dengan sanad ya, karena sanad palsu itu sifatnya hanya penyandaran yang bersifat dusta. Itu tentu bertentangan dengan ketentuan syariat, bahkan ada ancaman khusus dari Nabi ya, khususnya untuk beliau, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku akan diancam dengan api neraka. Nah, dari sisi ini memang tidak ada nilainya. Tapi dari sisi dia sebagai natijatu ijtihad ilmi, sebagai suatu yang merupakan produk ijtihad ya ini maka tafsir maudhu' masih memiliki qimah. Ya, masih memiliki qimah. Jadi kalau ditanya ma qimatut tafsir al-maudhu', maka jawabannya lahu qimatuhu dzatiyah wa in lam yakun lahu qimatuhu al-isnadiyah. Ya, dia memiliki nilai tersendiri secara zat sebagai produk tafsir, tapi tidak memiliki nilai apapun kalau kita kaitkan dengan persoalan sanad yang disandarkan kepada orang-orang tertentu yang memang memiliki kapasitas dan otoritas di dalam menafsirkan Al-Quran seperti Nabi dan para sahabat. Baik, nah ini qimatut tafsir al-maudhu'.